Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan dan juga diberi semangat dalam proses belajar ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami materinya. Kita dimulai. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, teman-teman, kita bertemu kembali di pertemuan kali ini. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan aku ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di komunitas belajar. Di komunitas belajar ini sebagai wadah untuk mempersiapkan kalian memasuk perguruan tinggi negeri PTN lah ya, PTN impian. Nah, nanti di komunitas belajar ini kita akan belajar tentang persiapan UTBK, sekaligus juga ya TKA juga masuk ya kan. Karena di sini kan ada subtesnya TPS, yaitu PU, PK, PBM, PPU, kemudian ada tes literasi, literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga pendengaran matematika. Dan kelasnya di sini seminggu sekali, ya semoga aku bisa lah ya untuk mengisi secara konsisten dan nantinya kita akan belajar sampai menjelang UTBK. Oke, ini testimoninya dan berikut layanan komunitas belajar. Selain ada kelas gratis nih seminggu sekali, kakak juga menyediakan kelas mini group kelompok kecil dan juga kelas private. Dan ya, kita mulai. Dan kali ini di kelas Bahasa Indonesia kita eh, akan belajar pemahaman dasar dari bahasa Indonesia, seperti ejaan, kata, dan sebagainya. Oke, dan di pretest kemarin itu selamat kepada top 10 yang ada nama-nama di sini. Nilai tertingginya itu 90, yang mana dapat 90 tuh dari juara 1 sampai 3 ya. Selamat kepada Fadlian, Naufal, Hawa, dan juga teman-teman lainnya yang masuk top 10. Nah, buat teman-teman yang masih kecil nih nilainya, jangan lupa dievaluasi nanti setelah kelas dipelajari kembali ya. Oke. Nah, kita mulai dari kata baku. Kata baku itu adalah kata yang penulisan dan pengucapannya mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kenapa ada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Karena kaidah ini yang kita ketahui kan ada KBBI, ya kan? Ada PUEBI. Nah, ya PUEBI kan versi terbarunya tuh, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, supaya kita ada aturan atau pedoman dalam entah di situasi formal, ketika berbahasa, entah nanti menulis karya ilmiah, artikel ilmiah, dan sebagainya. Nah, jadi kata baku ini sangat dipakai ya, apalagi nanti kalau kalian kuliah, membuat jurnal, artikel, ya kan, itu sangat dipakai. Nah, ciri-ciri kata baku itu yang pertama, dia tidak dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah tertentu. Nah, jadi kalau misalkan ada bahasa asing, contohnya apa nih? Contohnya misalkan schedule ya kan. Nah, schedule ini berarti dia bahasa asing, dia bukan bukan kata baku. Nah, jadi kalau kata bakunya apa dalam bahasa Indonesia yaitu jadwal. Nah, atau apa lagi nih? Misalkan ada goal, ya kan? Goal ini kan bahasa asing nih. Nah, jadi kata bakunya di bahasa Indonesia yaitu kata goal. Atau satu lagi dari bahasa Belanda, misalkan handuk. Nah, handuk itu dari bahasa Belanda kan tulisannya seperti ini. Ini bahasa asing. Ketika masuk ke bahasa Indonesia, kata bakunya menjadi seperti ini tulisannya, handuk gitu. Nah, jadi kalau misalkan dia masih berupa bahasa asing atau bahasa daerah, itu bukan termasuk kata baku. Kemudian ciri-ciri berikutnya, pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit. Nah, jadi kata baku itu kan ada kata imbuhan. Jadi kata berimbuhan itu adalah kata dasar yang diberi imbuhan. Nah, jadi kalau misalkan kita punya kata dasar tendang ya kan, kata dasar tendang. Nah, ketika kita ingin mengubah kata dasar berikut dan menambahkan tendang berarti kan menjadi menendang. Nah, artinya dari proses kata baku yang ada dalam bahasa Indonesia, ketika dia memakai imbuhan, itu dilakukan secara eksplisit. Ada prosesnya, yang mana kalau kita tahu kalau kata imbuhan, KTSP itu mengalami peluruhan, gitu kan ya. Oke, berikutnya tidak mengandung arti pleonasme. Nah, jadi arti pleonasme itu
Ya, kata-katanya jelas lah istilahnya gitu ya. Jadi dan juga ini ciri-cirinya nyambung sini, tidak mengandung makna ganda dan tidak rancu. Karena kalau dia mengandung makna ganda atau rancu, sehingga akan menyebabkan kesulitan dalam memahami gitu. Jadi orang yang kita ajak ngobrol atau audiens ketika kita menggunakan sebuah kata dan kata tersebut apa ya, rancu lah ya dan mengandung kata ambigu gitu atau bermakna ganda. Nah, berarti kata tersebut bukan kata baku. Nah, artinya di sini kata baku itu digunakan atau dipakai sesuai dengan konteks gitu. Entah konteks kalimat yang kita sedang bicarakan dan sebagainya. Kemudian kata baku itu memiliki bentuk yang tetap. Nah, karena di sini ada yang namanya nanti serapan ya, ada prosesnya gitu. Jadi dari bahasa asing atau bahasa daerah yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia itu belum baku, itu tidak baku gitu ya. Oke, nah berikutnya tentang materinya sudah selesai untuk kata baku. Kali ini kita coba latihan. Nah, silakan kira-kira dari yang pertama dulu nih, diagnosa atau diagnosis. Yuk, silakan bantu kakak. Silakan ditulis dulu untuk diagnosa atau diagnosis. Kira-kira apa nih? Oke. Nah, berikutnya diagnosis. Oke, oke, aku tandai ya di sini. Terus aktivitas atau aktivitas, pakai V atau pakai F? Kira-kira yang mana yang baku? Oke, ada yang pakai V, aktivitas. Oke, Raisa juga pakai V, Hawa juga pakai V. Aku ambil mayoritas ya di sini ya, yang paling banyak gitu ya. Oke, pakai V kebanyakan. Oke. Kemudian bis atau bus? Nah, ini kira-kira gimana bis atau bus? Kata Hawa bus, kata Dira bus. Oke. Bus, oke. Kalian kompak ya. Kalian harus teguh pada pendirian masing-masing. Jadi teman-teman yang kalau misalkan dirasa keliru, kalian nggak apa gitu. Oke, Xiaomi jawabnya bis. Nah, berikutnya apotek atau apotik. Nah, ini kan sering kebalik nih. Oke, nah di sini kebanyakan jawabnya apotek. Berikutnya cedera atau cidera. Cedera atau cidera. Cedera, cedera. Oke. Berikutnya berpikir atau berpikir. Pakai P atau pakai F. Oke, pakai P ya. Oke. Kebanyakan jawabnya pakai P. Ada yang pakai F jawabnya. Oke, nggak apa. Kemudian berikutnya, oke, kata An itu esai. S-nya satu atau S-nya dua. Oke, jawabnya S-nya satu. Berikutnya, frustasi atau frustrasi. Oke. Frustasi, frustrasi, frustrasi. Oke, kebanyakan ini sih. Nah, berikutnya ijazah, ijazah atau ijazah.
Oke, kebanyakan pakai yang Z ya. Nah, berikutnya nasihat atau nasehat. Pakai I atau pakai E. Kataan pakai I, nasihat. Nasehat kata Ardi. Hawa nasihat, nasihat. Kebanyakan pakai I ya. Oke, di sini. Oke, kata Xiaomi nasihat. Nah, kita coba cek. Oke, kira-kira benar nggak? Yang pertama diagnosis ya, yang benar. Kemudian aktivitas, bus, apotek, cedera, berpikir, esai, frustrasi, ijazah, nasihat. Oke, sip. Teman-teman, mayoritas, ini yang aku lingkari mayoritas ya. Oke, dan sudah menjawab dengan benar. Nah, oke, berikutnya kita akan belajar tentang kata serapan. Tapi sebelum itu, gini teman-teman, kalau dalam kata baku ya, itu kan kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya kayak misalkan ada yang berakhiran sa ini, diagnosa, analisa, kemudian hipotesa. Nah, itu berakhiran a berakhiran sa itu menjadi sis gitu. Ketika diserap itu menjadi diagnosis, hipotesis, analisis gitu. Nah, kemudian kalau aktivitas ini itu berasal dari bahasa Belanda, aktivitet. Nah, yang bahiran tet itu menjadi tas gitu, menjadi tas aktivitas. Nah, tapi ini pakai V ya. Karena bedanya apa? Untuk aktif itu dia kata sifat, kalau aktivitas dia termasuk nomina gitu. Nah, jadi dia berbeda ya kan? Oke. Nah, berikutnya, kata serapan itu adalah kata-kata yang berasal dari bahasa selain bahasa Indonesia yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kata serapan itu ada tiga proses. Yang pertama, dia diserap secara adopsi. Serapan secara adopsi itu pengejaannya tidak berubah. Artinya nggak ada yang mengalami perubahan. Contohnya pizza jadi pizza, hotdog jadi hotdog, film jadi film, internet jadi internet, Avilion jadi Avilion. Nah, artinya kan dia tidak mengalami perubahan. Kemudian ada kata serapan adaptasi. Kata serapan adaptasi, penulisan atau pengejaannya itu ditambah. Contohnya, ini tidak hanya ditambah ya, artinya dia mengalami adaptasi lah istilahnya, bisa dikurangi juga gitu. Contohnya kayak telepon jadi telepon. Goal jadi goal, antropologi jadi antropologi, mathematics jadi matematika, handuk jadi handuk gitu. Dan sebagainya. Atau contoh lainnya kalau dalam bahasa Portugis ada yang namanya manteiga ya kan, manteiga jadi mentega. Aku nggak tahu bacanya gimana kalau bahasa Portugis. Istilahnya dia juga diserap secara adaptasi. Oke, nah berikutnya untuk proses yang ketiga ada kata serapan pungutan atau konsep. Nah, kata serapan pungutan atau konsep itu dia mengambil konsep dasar yang ada pada bahasa asalnya. Kemudian kata tersebut dicari terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, artinya kayak schedule ya. Schedule itu kan tadi diserapnya secara apa? Secara pungutan atau konsep. Jadi schedule jadi jadwal gitu dalam bahasa Indonesia. Try out jadi uji coba. Download jadi Oke, nah berikutnya kalian coba latihan soal ini. Kata-kata yang dicetak miring dalam kalimat berikut yang penulisannya mengikuti ejaan resmi adalah, nah kita perhatikan kata-kata yang dicetak miring ya, kayak yang opsi A analisa, opsi B kondite, opsi C antar bagian, opsi D kongres, opsi E jadwal. Nah kira-kira apa nih jawabannya? Silakan teman.
Oke, nah kalau kita lihat di sini ada yang jawab C, 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 C. Oke. Nah, untuk kata analisa, analisa udah pasti salah ya. Tadi ingat kalau analisa dia menjadi analisis. Kalau yang B, kondite. Kondite benar nggak kira-kira? Kondite itu kata bakunya apa? Kalian pernah dengar nggak kata kondite? Kondite. Kondite itu bukan kata baku. Yang baku itu namanya konduite. Nah, seperti ini kata bakunya. Nah, konduite itu termasuk nomina atau kata benda, artinya itu peri kelakuan, kemampuan, atau kepatuhan terhadap tata tertib. Nah, jadi ini tentang kepatuhan terhadap tata tertib. Nah, berikutnya yang C, antar bagian. Kira-kira gimana nih kalau antar bagian itu udah benar gak nih kalau antar bagian? Ini keliru, teman-teman. Antar bagian itu dipisah ya, tulisannya dipisah. Nah, kalau yang D benar. Yang benar itu penulisannya adalah kongres. Yang salah kongres. Nah, biasanya kan keliru ya di situ ya. Nah, hati-hati ya, teman-teman, karena yang baku itu adalah kongres. Kongres itu pertemuan besar para wakil organisasi, politik, sosial, profesi, dan lain-lain. Oke, nah kalau jadwal sudah pasti salah ya. Yang benar itu jadwal. Oke. Nah, berikutnya, yuk kita lanjut lagi. Pembentukan kata serapan yang betul terdapat dalam kalimat mana? Nah, kalian coba latihan lagi. Kira-kira apa nih jawabannya? Kata serapan mana yang benar? Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ada apa aja kan sekarang kan tidak dicetak miring ya, teman-teman. Kan tidak dicetak miring. Jadi kita harus mencari satu-satu ya. Kalau kita cek di sini, ada yang jawabnya E, ada yang jawabnya A atau B, E, B, A. Oke, cek sangat beragam ya, teman-teman. Kalau yang A, kita lihat di sini, itu sportivitas. Sportivitas benar nggak kira-kira? Di dunia olahraga yang dipentingkan adalah sportivitas. Kata dasarnya apa? Bukan kata dasarnya ya. Kata sifatnya adalah sportif, pakai F. Kalau kata nominanya atau kata bendanya, sportivitas. Nah, jadi jawabannya yang A. Kalau yang B, yang salah mana? Otoriter. Otoriter benar nggak kira-kira? Kalau otoriter itu yang benar apa? Otoriter. Kalian kalau mau ngecek KBBI itu bisa di webnya ada ya. Otoriter. Ya, yang benar itu otoriter. Otoriter. Kemudian yang C apa? Majelis, majelis sudah benar. Majelis juga mengusulkan agar kalangan eksekutif dan legislatif. Nah, ini keliru ya karena yang baku itu harusnya pakai F ya kan, eksekutif, kemudian legislatif.
Nah, kemudian yang D, mereka juga memprotes kualitas. Nah, kualitas itu harusnya eh, kualitas beras yang mereka terima. Kalau yang E, rapat itu gagal karena yang hadir tidak memenuhi quorum. Harusnya apa yang benar, teman-teman? Kalau dia salah, harusnya apa? Quorum. Forum, beda. Forum itu, ya seperti kita ketahui ya, kalau forum itu kan lembaga atau badan, atau wadah, atau sidang, atau tempat pertemuan. Rapat itu gagal karena yang hadir tidak memenuhi pertemuan. Salah. Jadi yang benar itu adalah quorum, teman-teman. Quorum. Quorum. Nah, jadi quorum itu jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, majelis, dan sebagainya. Jadi biasanya lebih dari separuh jumlah anggota agar dapat mengesankan suatu keputusan. Jadi kalau misalkan lagi ada rapat atau majelis, nah itu ada batas minimumnya kan supaya bisa dimulai. Kalau misalkan nggak terpenuhi, berarti itu apa ya, tidak memenuhi quorum seperti itu. Oke, baru dengar kata-kata ini. Oke, dan ternyata Zoom-nya aku belum lupa, wah lupa nggak aku upgrade ya. Waktunya ini waktunya nggak unlimited udah. Nanti aku bikin link baru ya untuk kita lanjut lagi belajarnya. Tidak masalah teman-teman. Aku lupa kalau hari ini harusnya di-upgrade ini Zoom-nya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Sekarang eh, soal berikutnya, penulisan gabungan kata yang sesuai dengan EYD dalam kalimat di bawah ini adalah apa? Nah, sekarang kita cek dulu kata baku tentang gabungan kata. Kira-kira yang benar yang mana? Silakan dicoba dulu. Oke, nah di sini ada yang jawab eh yang E kata Raisa, yang Hawa yang D, Najma E, ada Xiaomi D, WA D. Ini nama-namanya kenapa? Nama-nama nih. Oke, kalau kita cek yang A, kira-kira sudah benar nggak? Dia keliru ya. Penulisan Idul Fitri itu harusnya Idul, kemudian digabung jadi Fitri gitu ya. I-nya besar, ini salah. Kalau yang B, jika ingin membaca, ayah selalu harus mengenakan kacamata. Kacamata digabung ya. Kacamata. Kemudian yang C, adik saya selalu membawa sapu tangan hijau kesayangannya kalau sedang pergi keluar kota. Sapu tangan, sapu tangan penulisannya dipisah atau digabung nih. Sapu tangan itu penulisannya digabung, teman-teman, bukan dipisah. Kalau yang D, mereka memberi bantuan secara sukarela. Sukarela penulisannya digabung. Mereka turut berduka cita. Kalau duka cita, duka cita tuh tulisannya digabung, teman-teman. Duka cita. Nah, berarti kalau diberi imbuhan tetap berduka cita. Jadi digabung. Beda ya. Kalau misalkan kan kalian tahu mungkin tanggung jawab ya. Tanggung jawab kan dipisah nih. Nah, berarti kalau ada imbuhan bertanggung baru dipisah jawab. Nah, jadi itu menyesuaikan ya. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Berikutnya kita akan belajar tentang penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital itu yang pertama dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Ini sudah jelas ya. Kalau kita menulis kalimat, entah itu kalimat tanya, kalimat langsung, kalimat biasa, berarti pasti diawali huruf pertamanya diawali oleh huruf kapital.
Oke, nah jadi contohnya apa maksudnya? Nah ini kan diawali kapital. Dia membaca buku, D-nya di kapital. Kita harus bekerja keras, K-nya kapital. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam, P-nya juga kapital. Nah berikutnya aturan kedua, huruf kapital itu dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah ini ya, kalau kalimat langsung, misalkan dalam satu kalimat nih, ada kalimat biasa dan kemudian ada kalimat langsung nih di dalamnya. Adik bertanya, hanya kapital, kapan kita pulang? Nah, jadi ini kan sebuah kalimat langsung ya. Jadi di sini hanya diawali oleh kapital. Orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah, nak. Nah, jadi B-nya ini juga kapital. Mereka berhasil meraih medali emas, M-nya kapital. Besok pagi, katanya mereka akan berangkat. Nah, ini juga B-nya kapital, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Untuk aturan berikutnya, dipakai sebagai huruf pertama nama orang, termasuk julukan. Jadi kalau nama orang sudah pasti kapital ya tiap katanya. Amir Hamzah hanya kapital, hanya kapital. Dewi Sartika, Halim Perdana Kusuma, Wage Rudolf Supratman. Nah, atau termasuk julukan nih kayak Jenderal Kancil, Dewa Pedang, atau juga nama-nama ini ya, ilmuwan Alessandro Volta, Andre Marie Ampere, atau juga julukan nih kayak Mujair, Rudolf Diesel. Nah, berikutnya ada aturan huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Jadi diingat-ingat, untuk nama jenis atau satuan ukuran itu nggak pakai kapital. Contohnya ikan mujair. Nah, Mujair itu kan nama orang ya. Nah, berarti dia tidak kapital nih kalau dia termasuk nama jenis. Kemudian mesin diesel. Diesel itu kan nama orang. Nah, karena ini nama jenis, mesin diesel, jadi nggak perlu kapital. Kemudian untuk satuan 5 ampere, 10 volt gitu, tanpa kapital ya. Nah, kemudian huruf kapital itu tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari. Seperti bin, binti, boru, fan. Nah, itu kan termasuk kata tugas. Jadi nggak perlu pakai kapital. Contohnya Abdul Rahman bin Zaini, Siti Fatimah binti Salim, Indani Boru Sitanggang gitu. Charles Adrian van Ophuizen, ayam jantan dari timur. Nah, jadi kalau kata tugas juga nggak perlu kapital gitu ya. Sama seperti nulis judul ya kan. Jadi kalau kata tugas itu tidak pakai kapital. Nah, berikutnya sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya Kristen ya kan, berarti nulisnya huruf K-nya itu kapital karena dia termasuk nama agama. Islam, I-nya kapital. Alkitab, nah ini kan nama kitab suci, A-nya kapital. Al-Quran juga kitab suci ya kan, yaitu A-nya kapital. Kemudian Hindu, Allah, Weda, Tuhan, nah itu juga diawali oleh huruf kapital. Nah, atau kalau dalam kalimat yang termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, contohnya nih, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Jadi nyanya ini dia kan merupakan rujukan ya kan sebutan dari nama Tuhan yaitu N-nya kapital. Nah, jadi nya, mu gitu ya, engkau. Nah, ini juga diawali kapital. Aturan berikutnya, sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya Sultan Hasanuddin. Nah, ini kan nama orang ya, sudah pasti kapital dan juga ada Sultan ya, gelar kehormatan, jadi S-nya kapital. Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, Imam Hambali, Nabi Ibrahim. Raden Ajeng Kartini. Jadi setiap katanya itu kapital. Atau kalau misalkan gelar profesi Dr. Muhammad Hatta, Agung Permana Sarjana Hukum. Nah, sarjana hukumnya S-nya kapital, hanya kapital karena diikuti oleh nama. Kemudian selamat datang yang mulia, itu juga kapital. Semoga berbahagia Sultan, itu juga kapital. Nah, atau kiai, dokter, prof, itu juga kapital karena termasuk sapaan.
Begitu teman-teman. Oke, karena waktunya sudah habis, mungkin sampai di situ dan aku buat link baru ya. Jadi mohon maaf banget karena aku belum ngecek dan